Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsrikanyo dengan stambuk A11119023. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya, yaitu berupa proposal, yakni berjudul Pengaruh Pendidikan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 9A SMP Negeri 6 Dampelas. Ya, langsung, di sini pada bab 1 ada latar belakang, di mana pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan peradaban bangsa Indonesia, di mana pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karenanya itu, pemerintah secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Karena, dengan melalui pendidikan, manusia distimulus untuk berpikir, menghargai, dan berbuat serta menghargai yang berkualitas, maka manusia dituntut untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Latar belakang tingkat pendidikan orang tua di sini yaitu ibu. Hal tersebut dikarenakan ibu merupakan faktor terpenting dalam mendidik anak dari lahir hingga dewasa, sedangkan ayah berperan sebagai hakim saja. Lingkungan keluarga seperti ayah, ibu, dan anak memiliki kedudukan yang sama, yakni sebagai orang tua. Baik, lanjut. Di sini prestasi belajar siswa merupakan hasil yang dicatat seseorang dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan dalam pembelajaran, lazimnya ditunjuk dengan tes, angka nilai yang diberi oleh seorang guru. Itu menurut seorang ahli Asmara pada tahun 2009 halaman ke-11. Nah, di sini menurut Dewa Ketut Soekardi pada tahun 1983 pada halaman 51, di mana beliau menyatakan untuk mengukur prestasi belajar menggunakan tes prestasi yang dimaksud adalah alat untuk mengungkapkan kemampuan aktual sebagai hasil belajar atau learning. Belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional yang ingin dicapai. Untuk meningkatkan prestasi belajar yang baik, perlu diperhatikan kondisi internal dan eksternalnya. Kondisi internal adalah kondisi atau situasi yang ada dalam diri siswa, seperti kesehatan, keterampilan, kemampuan, dan sebagainya. Sedangkan kondisi eksternal ini merupakan kondisi yang ada di luar diri pribadi manusia, misalnya ruang belajar yang bersih, sarana dan prasarana belajar yang memadai. Lanjut. Keterkaitan orang tua dalam hal ini sangat penting, apalagi dilihat dalam pendidikan. Misalnya, seorang siswa mendapatkan pekerjaan rumah atau PR yang tidak bisa dijawab, orang tua sebaiknya membantu dan membimbing anaknya, sehingga peran orang tua tidak hanya memberi uang jajan saja atau menyekolahkan dia, tetapi juga ikut berperan dalam proses pendidikan anaknya. Selama ini, sebagian orang tua berpikir bahwa pendidikan itu hanya merupakan tanggung jawab sekolah saja. Orang tua yang lebih mengutamakan membimbing anaknya di rumah agar termotivasi untuk belajar, tidak hanya bergantung terhadap guru di sekolah saja. Faktor orang tua sangat berpengaruh pada keberhasilan anak. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan sangat mempengaruhi prestasi anak. Prestasi belajar yang diperoleh oleh anak ini tidak lepas dari peran orang tua. Mulai dari orang tua mendampingi di saat anak belajar sampai dengan memanfaatkan ilmunya untuk ditularkan kepada anaknya. Nah, di sini, bagaimana pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 9A di SMP Negeri 6 Dampelas? Saya melakukan observasi di SMP Negeri 6 Dampelas karena di sekolah tersebut masih banyak prestasi siswa yang dipengaruhi oleh pendidikan orang tua. Oleh karenanya itulah saya turun untuk melakukan observasi di sekolah tersebut. Selain itu juga, dengan berbagai variasi pendidikan dari masing-masing orang tua, tentunya berbagai pula prestasi yang dimiliki pada setiap masing-masing individu siswa tersebut. Langsung yang kedua ada, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada proposal penelitian ini
Apakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 9A SMP Negeri 6 Dampelas? Kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian yang dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 9A SMP Negeri 6 Dampelas. Di sini ada manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagi orang tua peserta didik, yaitu sebagai bahan pemikiran untuk meningkatkan diri dalam bidang pendidikan, pengetahuan, dan pengalamannya, agar dapat membimbing anaknya untuk memperoleh prestasi belajar yang baik. Kemudian, yang kedua, bagi peserta didik, yaitu memberikan motivasi peserta didik untuk belajar dengan dan atau tanpanya orang tua. Lanjut bab 2 landasan teori, di mana di bab 2 ini saya membahas tentang yang pertama ada tingkat pendidikan orang tua, kemudian di tingkat pendidikan orang tua ini nanti akan dijelaskan beberapa pendapat para ahli juga. Kemudian yang kedua ada prestasi belajar siswa. Nah, di sini saya mengambil menurut Skinner, dalam prestasi belajar siswa ini, nanti ada prestasi belajar kognitif, juga prestasi belajar afektif, dan prestasi belajar psikomotor. Kemudian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, nantinya akan ada faktor internal, faktor eksternal, faktor pendekatan yang ada di dalamnya. Lanjut, Adi. Ya, langsung kepada hipotesis atau dugaan sementara. Nah, di sini berdasarkan uraian deskripsi teori, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 9A SMP Negeri 6 Dampelas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala yang berada di Desa Budi Mukti. Nah, kemudian lanjut pada bab 3 ada metode penelitian. Nah, di sini yang pertama waktu dan tempat penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di SMP Negeri 6 Dampelas, lokasinya di Desa Budi Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Penelitian ini saya kemarin melakukan penelitian pada bulan September sampai dengan November tahun 2021. Kemudian jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian yang korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian bagian C ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 9A, populasi berjumlah 30 siswa yang ada dalam kelas tersebut, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Oke, lanjut pada definisi operasional variabel, di mana tingkat pendidikan orang tua adalah tingkat pendidikan formal yang berhasil dicapai oleh orang tua. Tingkat pendidikan orang tua yang dimaksud dalam pendidikan ini yaitu berupa tingkat pendidikan formal yang terakhir yang diperoleh orang tua siswa. Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berupa nilai rapor semester genap kelas 9A SMP Negeri 6 Dampelas yang berada di Desa Budi Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Kemudian lanjut pada bagian E ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yakni penggunaan angket atau kuesioner dan metode dokumentasi. Dalam penggunaan metode kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data dari variabel tingkat pendidikan orang tua atau minat belajar yang akan diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada kelas 9A SMP Negeri 6 Dampelas yang berada di Desa Budi Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Kemudian, sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari variabel terikat, yakni prestasi belajar siswa. Data yang digunakan dalam metode ini diperoleh dari arsip nilai rapor semester genap yang dimiliki oleh guru.
Ya, baik, mungkin cukup sekian presentasi presentasi saya mengenai seminar proposal pada, hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.